Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, kali ini saya akan bicara satu topik, bicara soal kingdom business atau bisnis kerajaan. Saudara, bisnis kerajaan bukan sekedar untuk menghasilkan keuntungan semata, walaupun jelas bisnis manapun ingin mencari keuntungan. Tidak salah itu, tetapi bisnis kerajaan atau kingdom business tidak melulu bicara soal menghasilkan keuntungan belaka. Kenapa? Karena dalam kingdom business itu mengemban misi dan tanggung jawab dari kerajaan Allah. Nah, ini penting sekali. Ada misi, ada tanggung jawab dari Tuhan. Nah, bisnis yang dijalankan oleh orang Kristen belum tentu merupakan bisnis kerajaan. Belum tentu. Orang Kristen yang menjalankan bisnis dengan prinsip dan nilai yang menjadi landasan bisnis di dunia. Jadi kalau orang Kristen nih menjalankan bisnis tapi pakai prinsip-prinsip yang dijalankan oleh orang dunia pada umumnya, bukan bisnis kerajaan. Saya mau katakan itu adalah bisnis yang dijalankan sama seperti orang yang dijalankan dunia, hanya saja yang menjalankan orang Kristen. Kingdom business merupakan bisnis yang dijalankan oleh orang Kristen, namun dengan mengintegrasikan iman dan bisnisnya. Itu diintegrasi. Sehingga apa yang terjadi lewat bisnisnya, mereka memuliakan Tuhan. Melayani orang-orang, jadi disitulah pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan cuma di mimbar, di gereja, tapi melalui bisnis, kalau itu kingdom business. Dan tentunya berkontribusi positif bagi masyarakat. Maka Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, Alkitab berkata, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, itu Paulus bilang, apapun yang Anda lakukan untuk kemuliaan Allah, termasuk bisnis. Biasanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam berbisnis di dunia ini tentu berbeda, saudara, bahkan bisa bertolak belakang loh dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai di dalam Alkitab. Dalam menjalankan kingdom business. Misalnya apa? Misalnya, di dalam bisnis pada umumnya yang disebut memanipulasi, bohong, tidak jujur, itu biasa. Tetapi kalau prinsip Alkitab harus punya integritas. Tujuan-tujuan yang ada di dalam bisnis yang dia mau capai menghalalkan segala cara. Cara apapun ditempuh, yang penting tujuan tercapai. Itu pada umumnya. Tapi di dalam Alkitab, prinsip Alkitab nggak begitu. Cara yang benar dalam mencapai tujuan itu menentukan. Saudara, di dalam dunia bisnis pada umumnya mengambil laba besar ketika ada peluang. Misalnya kadang-kadang lagi musibah dianggap itu sebuah peluang, diambil keuntungan besar di situ. Itu bisnis pada umumnya. Tapi dalam bisnis yang menjalani berdasarkan Alkitab nggak begitu. Menggunakan sumber daya yang Tuhan berikan justru untuk menolong musibah. Gitu. Nah, di dalam dunia usaha pada umumnya laba besar, kualitas jelek nggak masalah selama orang itu mau terima. Tetapi saudara, kalau di dalam kingdom business nggak begitu. Laba tentu kita mau cari laba yang layak, tapi kualitasnya harus baik. Karena kita mempertaruhkan nama Tuhan. Perspektif Alkitab dari kingdom business ini adalah bisnis yang dikelola berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan tujuan utama adalah memuliakan Tuhan, memberkati sesama, dan juga memperluas kerajaannya di dunia ini melalui usaha bisnisnya, jaringan bisnisnya. Jadi konsepnya adalah menjalankan bisnis dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam seluruh aspek bisnisnya. Itu konsepnya yang pertama. Konsep berikutnya, tidak ada pemisahan antara dunia yang namanya sekuler dan rohani. Karena di dalam Tuhan semua diawali dengan rohani, karena dimulai dari Dia. Jadi dunia marketplace justru bagi dunia bisnis, kingdom business adalah sebagai ladang misi, tempat pelayanan, sebagaimana tadi saya katakan, itu adalah untuk melayani orang-orang. Dan itu sangat penting sekali. Jadi bisnis itu ladang misi. Yang ketiga konsepnya adalah bisnis sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Yang berdampak positif, baik secara spiritual, baik secara sosial, ekonomi, bukan hanya menghasilkan keuntungan. Nah, di sini perbedaannya, saudara, kalau kita menjalankan kingdom business. Jadi kingdom business adalah sebuah panggilan sebenarnya dan ajakan buat saudara dan saya, orang percaya, untuk menjalankan bisnis dengan cara yang mencerminkan karakter Kristus. Bukan hanya sukses secara finansial, tetapi dengan membawa damai sejahtera Allah di dunia ini melalui orang-orang yang menjalani bisnis tersebut.
Pemilik dari kingdom business sebenarnya bukan lagi pemilik. Dia memposisikan dirinya sebagai pengelola. Yang suatu hari harus bisnisnya yang dia terima dari Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai pemilik yang sebenarnya. Nah itu loh saudara. Jadi dia bukan pemilik, dia pengelola. Pemilik sebenarnya adalah Tuhan. Karena bisnis diterima dari Tuhan. Harus dikelola, dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Perumpamaan talenta. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab, ada orang dikasih 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Masing-masing ini, saudara, 1, 2, dan 5 talenta, maaf. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dan kemudian saudara yang 2 talenta, 5 talenta mengembangkan. Dan dia harus bertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Termasuk yang 1 yang tidak mengembangkan apapun, saudara. Nah, oleh karena itu, kingdom business dijalankan berdasarkan kebenaran firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Maksudnya gimana? Setiap keputusan-keputusan selalu dikonsultasikan kepada Tuhan lewat doanya. Ada waktu untuk cari kehendak Tuhan dalam strategi bisnis. Itu pengusaha kerajaan itu seperti gitu loh, saudara. Menyadari bahwa bisnis itu adalah alat, bukan tujuan akhir. Not the end, tapi is a tools, alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Bukan tujuan akhirnya bisnis itu. Tujuan akhirnya adalah kehendak Tuhan. Ya, saudara, tujuan Tuhan, misi Tuhan, itu tujuan akhirnya. Prinsip-prinsip menjalani kingdom business itu ada beberapa prinsip yang Anda harus perhatikan kalau Anda menjalani kingdom business. Nomor 1, Tuhan adalah pemilik yang sebenarnya. Jadi bukan kita. No, we are not. Kita ini adalah dipercayakan, diberikan kepercayaan untuk mengelola. Kita ini pengelola. Jadi kita hanya cuma steward, kita ini pengelola. Segala keputusan bisnis tidak pantas kalau kita putuskan berdasarkan kehendak kita sendiri. Tapi kita harus belajar berdasarkan prinsip Alkitab, prinsip-prinsip Allah, tanya kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan. Itu penting sekali. Jadi kita mesti mengerti kebenaran firman Tuhan dalam konteks ini, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saudara, prinsip yang kedua adalah tujuan bisnisnya adalah mentransformasi komunitas dengan memberitakan Injil, menggunakan keuntungan dari bisnisnya. Jadi keuntungan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi semata-mata, bukan cuma mengembangkan bisnisnya, tapi dipakai juga untuk mentransformasi komunitas, di mana komunitas bisa diberkati lewat bisnis itu. Sehingga melalui mereka, baik budaya, saudara, mentalitas, kesejahteraan, dia mungkin bikin sekolah, mungkin dia bikin rumah sakit juga dari bisnisnya, saudara. Dan ekonomi tentunya lapangan kerja, membawa berkat buat komunitas, dan terutama secara spiritual tentunya memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar bisnisnya ada. Dan yang saya percaya yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah menjunjung tinggi yang namanya etika, yang namanya integritas. Itu penting banget. Jadi dalam menentukan harga, kualitas, nggak bohong-bohong gitu loh, saudara. Ya, tidak melakukan manipulasi, suap, kecurangan, tidak. Dia menjunjung tinggi integritas. Tidak mengambil keputusan atau keuntungan karena ketidakpahaman dari pelanggan. Saudara, saya pernah tahu, saudara, pernah dikasih tahu, ada bisnis ya, sebenarnya kalau beli mobil dapatnya ini, dapatnya itu, nggak dikasih tahu loh, saudara. Harusnya dikasih tahu. Saya pernah bekerja di sebuah bank asing. Kalau bank asing ceritanya lain lagi nih, saudara. Ketika dia ada promo mengenai satu tabungan jumlah tertentu, 3 bulan, kalau dia bisa mengendap dana sejumlah tertentu, dikasih tabungan. Nah, saudara, ada orang yang mengusulkan, kalau si nasabah ini dormant, artinya tidak aktif. Walaupun 3 bulan dia punya dana cukup tuh untuk dapat promo. Gak usah dikasih aja katanya gitu, saudara. Tim marketing ngomong begitu. Saudara tahu orang bulenya bilang, nggak boleh, dia bilang. Itu hak dia, kalau kita udah promoti itu hak dia mesti dikasih. Nah itu, saudara. Orang aja tahu loh, saudara, yang namanya integritas dan etika. Jadi praktek bisnisnya adalah transparan gitu, adil, saudara. Kejujuran, keadilan, etika, jadi yang sesuai dengan firman Tuhan itu menjadi prinsipnya. Yang keempat, memberkati dan melayani komunitas. Tujuan bisnisnya adalah supaya digunakan untuk memberdayakan karyawan. Jadi karyawan dikembangkan, dicari, saudara, apa yang menjadi kelebihannya. Dan itu yang dikembangkan potensinya. Komunitas juga sama, dia dikembangkan, saudara, bahkan bangsa. Ya, praktek-praktek keadilan upah yang adil. Saudara, apa yang pernah terjadi di Jakarta, di beberapa kota karena ketidakadilan soal penerimaan, saudara, pendapatan, gaji
dari petinggi-petinggi di negara ini, saudara, itu menimbulkan gejolak toh. Nah, kingdom business nggak bisa gitu, saudara. Ya, keadilan upah penting, pelatihan juga, kontribusi sosial menjadi hal yang sangat penting dalam prinsip-prinsip kingdom business. Dan yang kelima, tentu saja prinsipnya adalah menghasilkan produk atau jasa yang akan memuliakan Tuhan. Tentu dia akan tidak menjual produk-produk atau jasa yang justru menimbulkan orang jatuh dalam dosa. Tidak akan lakukan itu. Produk jasa yang betul-betul memuliakan Tuhan. Artinya, paling tidak produk atau jasa itu berkualitas. Ya, saudara jangan habis dipakai baru beli, baru pakai rusak gitu ya. Dan bermanfaat, tidak merusak nilai moral yang tadi saya katakan masyarakat, saudara, dan menghindari bisnis-bisnis yang merusak tubuh, jiwa, relasi, misalnya apa? Pornografi gitu. Nggak bakalan dia terlibat di situ. Rokok, mungkin dia juga tidak akan termasuk di situ. Judi, apalagi Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Saudara, menjalani kingdom business tidak sama sekali lagi dengan menjalani bisnis seperti prinsip-prinsip yang dilakukan di dunia ini, sekalipun yang menjalaninya orang Kristen. Ingat tadi saya katakan, kingdom business adalah sebuah bisnis yang berasal dari Tuhan, mengemban misi Tuhan, memberitakan Injil, integrasikan iman kita dalam bisnis. Dan tidak ada yang namanya sekuler rohani. Tidak ada. Di dalam Tuhan semua menyatu, saudara. Pemikiran sekuler dan rohani itu adalah pemikiran orang-orang Yunani. Tapi pemikiran orang Ibrani tidak seperti itu. Dan mereka semua adalah satu. Semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mengundang Anda, kalau Anda sebagai pengusaha Kristen, mari kita masuk di dalam kingdom business. Mentalitas kita harus berubah. Tidak hanya melakukan bisnis untuk mencari keuntungan. Dan sebagian besar untuk kepentingan kita, ya sebagian kecil kita nabur untuk pekerjaan Tuhan. Bukan begitu. Sepenuhnya milik Tuhan karena Dia pemilik yang sebenarnya. Amin. Saya percaya Anda bisa mampu melakukan kingdom business. Yuk kita jalani dengan prinsip yang benar. God bless you. Sampai ketemu di dalam episode kita selanjutnya. Silakan klik, Anda subscribe, Anda bisa like, Anda bisa kasih komen, Anda bisa tanya, dan sebagainya. God bless you.